Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vina Asyatul Maulidiyah dengan NIM 060201230043. Video ini saya persembahkan sebagai tugas UTS materi PAI SMP kelas B. Pada kelas 7 terdapat 10 bab secara keseluruhan, 5 bab untuk semester 1 dan 5 bab untuk semester 2. Untuk semester 1 pada bab pertama itu tentang Al-Quran Hadis, tentang surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Dalam bab tersebut, dalam bab 1 ini mencakup tilawah, menerjemahkan dan menerapkan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Lalu pada bab kedua itu ada bab tentang nama-nama yang baik bagi Allah, nama-nama yang indah bagi Allah atau yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Lalu yang ketiga adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, yang terdiri dari makna sholat dan zikir, lalu hikmah melaksanakan sholat dan zikir itu seperti bagaimana, lalu mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah, dan materi yang keempat adalah mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya, yaitu perintah yang dimaksud di sini dalam bab ini adalah perintah agama untuk sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Lalu yang kelima, bab terakhir dari semester 1 ini adalah tentang Damaskus. Untuk semester 2 terdiri dari 5 bab juga. Bab pertama adalah tentang Al-Quran dan Hadis. Dalam bab ini itu kita akan membahas Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Dalam bab ini terdiri dari tilawah, menerjemahkan dan menerapkan hukum bacaan gunnah pada surat-surat tersebut. Lalu bab yang kedua adalah tentang iman kepada malaikat. Lalu yang ketiga adalah menghindari ghibah dan berperilaku tabayun. Untuk bab yang keempat itu adalah rukhsah. Rukhsah itu kemudahan yang diberikan Allah untuk beribadah kepadanya. Lalu bab yang kelima yang terakhir adalah bab tentang Andalusia. Nah, pada kelas 7 semester 1 dan 2 kita membahas tentang materi tajwid. Materi tajwid di sini mencakup alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah dan hukum bacaan gunnah. Untuk yang pertama adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah itu seperti apa saja? Huruf lam syamsiyah itu alif lam syamsiyah itu terdiri dari 14 huruf seperti ta, tha, dal, dzal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, lam dan nun. Lalu bagaimana bagaimana cara bacanya alif lam syamsiyah ini? Cara bacanya adalah dengan melesapkan alif lam ini ke dalam huruf berikutnya. Seperti contohnya Ar-Rahman terdiri dari alif, lam, ra, ha, mim dan nun. Bacanya adalah Ar-Rahman, bukan Al-Rahman. Jadi alif lamnya itu lebur ke dalam huruf berikutnya. Contoh lain seperti Asy-Syamsi. Nah, alif lam itu tidak dianggap, jadinya Asy-Syamsi, bukan Al-Syamsi, bukan. Nah, yang kedua adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu adalah huruf selain huruf syamsiyah, seperti contohnya alif, ba, ghin, ha, kha,
dan kawan-kawannya. Bagaimana bacanya? Nah, untuk bacanya alif lam komariah ini itu bacanya adalah jelas. Seperti contohnya alhamdu. Nah, alif la ha mim dal, alhamdu. Alif lam dibaca jelas. Lalu yang ketiga adalah hukum bacaan guna. Pembacaan guna adalah apabila ada nun dan mim yang bertasydid. Cara bacanya adalah dengan mendengungkan bacaan tersebut sepanjang 2 harokat. Seperti kalau nun bertasydid, misalnya inna a'tayna kal kausar, inna. Nah, inna dibaca dengung. Lalu yang kedua misalnya amma. Nah, itu juga dibaca dengung. Nah, pada kelas 7 semester 1 itu terdapat materi tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Jadi, hadis itu adalah sebuah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini tuh adalah sumber kedua setelah Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman untuk hidup bagi umat Muslim. Nah, hadis ini tuh mempunyai kegunaan, mempunyai fungsi tersendiri bagi Al-Quran. Jadi fungsi hadis itu ada empat, yaitu bayan tafsir, bayan taknin atau bisa disebut dengan bayan tasyri', dan bayan takkid atau bayan takrir, dan yang keempat adalah bayan nasah. Nah, bayan tafsir ini adalah menguraikan ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan perincian khusus. Jadi bayan tafsir ini terdiri dari 3: tafsisul ijmal, tahsisul am, dan takyidul mutlak. Tafsisul ijmal adalah merinci ayat-ayat yang global, ayat-ayat yang masih universal. Tahsisul am itu adalah menguraikan dalil-dalil yang umum. Dan yang ketiga adalah takyidul mutlak. Takyidul mutlak ini adalah mengikat yang lepas atau tidak ada batasan. Lalu fungsi yang kedua adalah bayan taknin atau bayan tasyri'. Nah, bayan taknin atau bayan tasyri' ini adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu membuat peraturan atau hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga adalah bayan takkid atau bayan takrir. Nah, bayan takrir ini adalah berfungsi untuk menguatkan atau menekankan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah bayan nasakh. Bayan nasakh ini adalah membatalkan ketentuan terdahulu dan menggantikan ketentuan sekarang yang lebih mengutamakan kemaslahatan umat. Nah, pada materi akidah semester 2 kita membahas tentang iman kepada malaikat. Bagaimana kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan agar peserta didik ini mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah guru memberikan perintah kepada muridnya untuk memahami infografis yang ada di buku tersebut. Infografis tersebut berisi tentang iman kepada malaikat, tugas-tugas malaikat, lalu hikmah yang dapat diambil dari kisah para malaikat, dan menghubungkan hikmah tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lalu yang kedua adalah menggunakan 3 metode dalam pembelajaran: inquiry, jigsaw, dan pembelajaran berbasis produk. Nah, untuk inquiry sendiri ini itu caranya guru itu memberikan keluasaan kepada mereka untuk memahami materi tersebut dan menyimpulkan, lalu menghubungkan materi tersebut ke dalam kehidupannya.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah melalui pembelajaran inquiry, peserta didik itu diharapkan dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat ini dengan aktivitas di kehidupannya. Lalu yang kedua adalah menggunakan metode jigsaw. Guru membagi beberapa kelompok diskusi, dan setiap diskusi itu merangkum, menyimpulkan dari apa yang mereka pelajari di bab iman kepada malaikat ini. Lalu kemudian setiap perwakilan ini tadi itu, setiap perwakilan kelompok tadi akan mempresentasikan ke teman kelompok yang lain, dan itu bisa di rolling. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif, sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Lalu yang ketiga adalah berbasis produk. Jadi peserta didik ini itu diberi kesempatan untuk berkreasi menggunakan aplikasi di handphone misalnya, seperti Canva. Peserta didik bisa membuat peta konsep ataupun presentasi menggunakan Canva ataupun aplikasi-aplikasi yang serupa, dan kemudian dipresentasikan di depan kelas, sehingga teman-teman yang lain, teman-teman peserta didik yang lain itu bisa tertarik untuk belajar lebih jauh lagi. Pada materi akhlak semester 1 kita membahas tentang sholat dan zikir. Lalu bagaimana kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan dan memastikan bahwa setiap peserta didik ini hafal bacaan sholat dan zikir, dan dan memastikan mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dilakukan adalah kegiatan pembelajaran pertama adalah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca infografis yang ada di buku tersebut. Infografis tersebut mencakup makna hakikat sholat dan zikir. Lalu yang kedua adalah sholat sebagai bentuk ketakwaan dan menghindarkan dari perbuatan yang keji. Dan yang ketiga adalah hikmah yang dapat diambil dari materi sholat dan zikir. Lalu kemudian guru tersebut memberikan penjelasan tambahan kepada peserta didik, dan dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti contohnya metode inquiry. Jadi peserta didik ini diberikan kesempatan untuk membaca materi tersebut dan merangkum apa yang mereka dapatkan dari membaca tersebut. Lalu yang kedua menggunakan metode jigsaw. Metode jigsaw di sini dapat dilakukan dengan guru membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama membahas tentang hakikat sholat dan zikir. Lalu kelompok kedua membahas tentang sholat itu sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah yang menjauhkan kita dari perbuatan yang keji. Lalu yang kelompok ketiga, kelompok yang terakhir ini diberikan materi tentang hikmah dari sholat dan zikir. Lalu mereka ini akan berdiskusi dan yang terakhir mereka menunjuk satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok lain secara rolling. Lalu yang ketiga adalah dengan metode hafalan. Nah, hafalan ini itu guru memberikan waktu untuk siswa-siswanya untuk menghafalkan, lalu kemudian maju untuk setoran kepada gurunya. Lalu yang keempat adalah membiasakan sholat berjamaah, seperti sholat duha bersama-sama. Itu adalah beberapa cara agar
murid ini, peserta didik ini itu bisa menghafalkan, bisa tahu hakikat dari makna sholat dan zikir. Lalu mereka juga bisa hafal bacaan sholat dan zikir, dan kemudian akhirnya mereka bisa menerapkan, membiasakan dalam kehidupan sehari-harinya. Pada fikih semester 1 kita membahas tentang sujud. Sujud di sini, yang dimaksud di sini adalah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan saat mendapat nikmat dari Allah dan saat terhindar dari bahaya. Sujudnya dilakukan pada saat itu juga. Bagaimana bacaan dari sujud syukur? Bacaan dari sujud syukur adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika lupa bacaan sholat, lupa rakaat sholat, ataupun lupa dengan gerakan sholat. Nah, sujud sahwi ini dilakukan sebanyak 2 kali, entah itu setelah salam ataupun sebelum salam. Nah, bagaimana bacaannya? Bacaan dari sujud sahwi adalah subhanallah la yanamu wa la yashu. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan, pelaksanaannya dilakukan saat mendengar ayat-ayat sajadah, yang salah satunya adalah Quran surat Al-A'raf ayat 206. Bagaimana bacaan dari sujud tilawah? Bacaan dari sujud tilawah adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pada fikih semester 2 kita membahas tentang rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah adalah secara bahasa berarti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah bisa diartikan dengan keringanan atau kelonggaran yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam dalam beribadah. Setiap ibadah itu kan pasti mempunyai aturan-aturan syariat tersendiri yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Namun dalam beberapa kondisi atau kondisi tertentu, kondisi yang darurat, aturan-aturan tersebut bisa ditinggalkan atau bisa diganti dengan bentuk lain. Nah, hukum rukhsah ini itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia akan memperoleh pahala atas kebajikan yang dilakukannya, dan dia akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Penerapan rukhsah ini itu ada di dalam banyak ibadah yang bisa dilakukan dengan rukhsah oleh keadaan tertentu, seperti dalam sholat, dengan kaitannya dengan sholat, bisa dengan menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu bagi musafir. Lalu bagi orang yang sakit, sholat itu bisa dilakukan dengan keadaan yang duduk, dengan berbaring juga bisa. Lalu untuk puasa bagi orang yang sakit, dan bila orang sakit tersebut puasa akan memperparah penyakitnya. Nah, seorang itu mendapatkan rukhsah seperti bisa menggantikan puasa di lain hari dan meninggalkan puasa di bulan Ramadan tersebut. Nah, pada materi SKI semester 1 kita membahas tentang Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini adalah atau dinasti yang pertama kali memimpin umat Islam
setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, pada awalnya dinasti Umayyah ini tuh didirikan oleh Muawiyah I atau yang kita kenal dengan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 660 Masehi. Lalu Muawiyah ini itu memindahkan ibu kota yang awalnya dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Nah, pada kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dinasti Umayyah ini mencapai masa kejayaannya. Masa kejayaan ini ditandai dengan periode konsolidasi dan dan ekspansi militer yang signifikan. Lalu pada kekhalifahan Abdurrahman Al-Ghafiqi, Bani Umayyah, pemimpinan dinasti Umayyah ini tuh mencapai puncak kejayaannya. Lalu pada abad ke-8 Masehi, Bani Umayyah ini menghadapi tantangan internal dan eksternal, pemberontakan internal dan tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok oposisi seperti gerakan Abbasiyah ini itu melemahkan kekhalifahannya. Dan pada tahun 750 Masehi, Bani Umayyah ini itu digulingkan oleh dinasti Abbasiyah.